Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Nishila Ifliansa. Saya mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Angkatan tahun 2023. Di video kali ini, saya akan menyampaikan analisis saya mengenai film Jeep yang tayang pada tahun 2005. Film ini menggambarkan kehidupan Soe-Hok-ki, seorang aktivis muda mahasiswa sastra Indonesia, dan juga menggambarkan tentang kondisi politik serta keadaan masyarakat yang ada pada Indonesia pada tahun sekitar 1940-an sampai masa berakhirnya jabatan Soekarno. Soe-Hok-ki biasa dipanggil dengan nama Su. Semenjak SMP, ia senang sekali membaca buku, menyukai sastra, dan memiliki prinsip hidup segala hal yang ada di hidupnya harus sepadan dengan apa yang telah ia usahakan. Su pernah protes pada gurunya sebab ia mengkoreksi guru tersebut. Namun, sayangnya guru tersebut tidak menerima dan mengecilkan nilai Su. Bahkan hampir membuat Su tidak naik kelas pada saat SMP. Merasa tidak adil dan tidak terima dengan keputusan sekolah yang lebih berpihak kepada gurunya Su dibandingkan Su meminta kepada kedua orang tuanya untuk memindahkan ia ke sekolah lain dibandingkan harus mengulang 1 tahun lagi di sekolah tersebut. Ini merupakan wujud nyata dari kegigihan Su dalam mempertahankan prinsip hidupnya. Su bersama keluarganya tinggal di daerah Kebun Jeruk dan memiliki teman kecil yang akan dipanggil Han. Namun Han dan Su harus berpisah karena Han dan keluarganya mendadak harus pindah rumah. Menyelesaikan masa SMP dan SMA-nya dengan baik, Su lanjut berkuliah di Universitas Indonesia dan lulus di Fakultas Sastra. Ia memiliki sahabat yang bernama Herman dan Ira, serta pacar yang bernama Sinta. Sebenarnya di film tersebut diperlihatkan bahwa teman Su ini cukup banyak, tapi yang paling dekat dengan Su adalah Herman dan Ira. Selama hidupnya, Su dikenal sebagai sosok yang kritis dan kontra dengan PKI serta komunisme, namun tidak juga berpihak kepada ABRI. Su gigih dalam mewujudkan kehidupan yang adil, yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam film ini diperlihatkan bahwa Su ingin sekali Soekarno selesai dalam masa jabatannya menjadi presiden sebab Su merasa tidak ada pada masa era kepemimpinan Soekarno tidak ada perubahan dalam kebebasan untuk masyarakat. Politik yang ada di Indonesia pada saat itu juga sangat kotor. Itu juga menyebabkan Su yang pada saat itu tidak berminat untuk mengikuti apapun yang berkaitan dengan politik. Namun pada akhirnya Su bergabung dalam sebuah partai pada saat dia sudah kuliah. Sebenarnya impian Su itu sederhana. Ia memiliki harapan agar Indonesia memiliki pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kehidupan politik yang tidak berpihak kepada golongan, ras, atau agama tertentu. Namun sayangnya impian sederhana Su tidak terwujud bahkan sampai tahun ini, yaitu tahun 2023. Dalam proses mewujudkan harapannya, Su aktif selama menjadi mahasiswa. Ia ikut andil dalam Senat Fakultas Sastra UI yang pada saat itu diketuai oleh temannya Herman Lantang. Su juga dikenal suka menonton film dan mendaki gunung. Ia juga senang menulis yang diturunkan oleh ayahnya. Karena kesenangannya itu, Su mendirikan Mapala, sebuah organisasi mahasiswa pencinta alam di Fakultas Sastra. Ia juga rutin menerbitkan tulisan-tulisannya mengenai opini, kritik, dan segala hal mengenai komunisme serta pemerintahan Indonesia yang ia anggap tidak baik. Su juga akhirnya berpartisipasi dalam sebuah partai yang netral
Yang netral ini dalam artian partai ini tidak berpihak kepada PKI dan tidak juga berpihak kepada ABRI, sesuai dengan kepribadian dan tujuan hidup So. So juga aktif dalam mengikuti demonstrasi pada semasa kuliahnya. Di film tersebut dijelaskan bahwa So mengikuti 2 kali demonstrasi, yaitu demonstrasi Dwikora dan demonstrasi Trikora. Selain aktif demonstrasi juga ia aktif menulis, dan bahkan ia rajin menerbitkan tulisan-tulisannya di mading universitas. Opini-opininya yang dituangkan dalam tulisannya pun banyak diapresiasi oleh teman-temannya dan diapresiasi pula oleh dosen-dosennya. Meskipun tidak dijelaskan dalam film ini, saking bagusnya opini-opini milik Soe-Hok-gi, opini-opini milik dia diterbitkan dalam buku yang berjudul Zaman Peralihan. Ia juga sering mengkritisi komunisme dan kebijakan pemerintah yang dirasa bukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun sayang perjuangan Su dalam mewujudkan harapannya itu tidak dapat dilanjutkan lebih lama, sebab Su meninggal dalam usia muda. Tempat di mana ia meninggal di Gunung Semeru. Di sumber-sumber lain dikatakan bahwa Su itu meninggal bersamaan dengan Herman yang ia ajak untuk mendaki Gunung Semeru. Namun di film tersebut digambarkan bahwa Su itu mendaki sendirian sambil menulis opini-opininya, sebuah karya sastra, mungkin puisi atau opini. Lalu di film tersebut dijelaskan bahwa Su meninggal terguling di Gunung Semeru. Tapi di referensi lain mengatakan bahwa Su keracunan gas beracun. Tapi di akhir film Gi, Su keracunan gas beracun di Gunung Semeru dan meninggal di pangkuan sahabatnya Herman Lantang. Di dalam film ini juga diberi gambaran bahwa Su dan Han seperti teman sejati, sebab waktu meninggalnya pun berdekatan. Di film tersebut dijelaskan Han meninggal diakibatkan oleh ia ketahuan oleh ABRI dia berpartisipasi dalam organisasi yang mendukung PKI. Lalu Han dibunuh oleh ABRI, sedangkan tantenya Han berhasil diselamatkan dan kabur dan meninggal pada usia yang sama-sama muda di film itu. Sepertinya itu saja analisis dari saya mengenai film Soe-Hok-gi. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.